Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Rafika Tawana Sandra selaku Plan Manager, yang terhormat Bapak Dery Firmansyah selaku Top Manager, yang terhormat Bapak Ranuh Muhammad selaku Ketua Tim Auditor, yang terhormat Ibu Nisa Aprilia selaku anggota Tim Auditor Ahli Air, yang terhormat Ibu Desi Siregar selaku anggota Tim Auditor Ahli Udara. Perkenalkan, nama saya Rifik Azizul Hakim, salah satu anggota tim auditor ahli limbah B3 dan non B3 yang bertugas sebagai MC pada kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara audit lingkungan PT Star Energy Geothermal Wayang Windu. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku MC akan membacakan agenda pada audit lingkungan. Yang pertama adalah pengenalan, kedua sesi tanya jawab, ketiga pembacaan notulensi. Untuk mempersingkat waktu, memasuki agenda yang pertama yaitu perkenalan mengenai deskripsi singkat PT Star Energy Geothermal Wayang Windu yang akan disampaikan oleh Ibu Rafika Tawana Sandra selaku Plan Manager. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Rifik atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membacakan sedikit mengenai deskripsi singkat PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan potensi energi panas bumi yang melalui kontrak operasi bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah listrik dengan kapasitas pembangkitan sebesar 227 MW yang berasal dari 2 unit pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dari kedua unit ini, unit 1 memasok 110 MW dan unit 2 memasok 117 MW listrik. Listrik kemudian akan dijual kepada PT PLN Persero untuk memasok sebagian kebutuhan jaringan transmisi Jawa, Madura, dan Bali. PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dan bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 2000, unit 1 mulai beroperasi. Pada tahun 2004, 100% saham dibeli oleh PT Star Energy, maka nama Magma Nusantara Limited berubah menjadi Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited. Pada tahun 2011, unit 2 mulai beroperasi dengan kapasitas yang telah saya sebutkan, yaitu sebesar 117 MW. Lapangan panas bumi Wayang Windu berlokasi di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sekitar 40 km ke arah selatan dari Kota Bandung. Sekian deskripsi singkat yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Bapak Rifik. Baik, terima kasih kepada Bu Rafika yang telah memaparkan deskripsi singkat. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab antara auditor dan audit. Agenda ini akan dipandu langsung oleh Ketua Auditor, yaitu Bapak Rahnu Muhammad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranu Muhammad sebagai Ketua Tim Auditor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited yang bertujuan untuk mengkonfirmasikan dan membuktikan ketidaktaatan usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, lalu mengidentifikasikan penyebab ketidaktaatan termasuk pelanggaran atau ketidaktepatan penerapan kebijakan pengolahan lingkungan hidup. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memulai wawancaranya.
Pertama-tama saya bertanya mengenai limbah padat non-B3. Pastinya dalam kegiatan industri menghasilkan limbah, entah dari kegiatan kantor maupun kegiatan industrinya. PT Star Energi Geothermal apakah memiliki limbah padat non-B3? Baik, Bapak Ranu, izinkan saya untuk menjawab. Di PT Star Energi Geothermal ini tentu saja menghasilkan limbah padat non-B3 karena di dalamnya terdapat aktivitas domestik serta perkantoran. Dari aktivitas-aktivitas tersebut terdapat limbah non-B3 yang dihasilkan seperti sampah organik, kertas, plastik, kardus, dan lain-lain. Sekian. Berarti setiap tahunnya menghasilkan limbah non-B3 ya? Iya, betul, Bapak Ranu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Anda jelaskan jenis limbah padat dan sumbernya yang ada di PT Star Energi Geothermal? Baik, terima kasih Bapak Ranu. Izinkan saya menjawab bahwa limbah padat yang dihasilkan, salah satunya itu sampah organik, bekas makanan sisa. Nah, ini sumbernya dari dapur kantin village, kemudian ada buah-buahan juga. Selain itu ada juga paper atau kertas dari limbah perkantoran tentu saja, kemudian plastik karena penggunaannya yang tidak dapat dihindarkan, kemudian ada juga kardus atau cardboard dari penyimpanan barang dan sebagainya. Kemudian ada APD bekas, tentu saja sifat apa sumbernya dari penggunaan para pekerja itu sendiri. Kemudian ada jang pipa, pipa-pipa bekas, kemudian tutup tempat sampah yang bekas juga, serta minyak goreng bekas. Kalau ini masuknya ke limbah uh, no, cair. Namun kami memisahkan antara limbah cair dan limbah padat non B3 karena perubahan pemisahan jenis limbah merupakan hal yang sangat basic dilakukan. Sekian jawabannya. Oke, cukup banyak juga yang dihasilkan ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana program dari PT Star Energi Geothermal dalam proses pengolahan limbah padat non-B3? Baik, saya akan menjawab mengenai pengolahannya. Kami sangat menggemborkan pengelolaan umum seperti 3R, namun 3R ini dibilang umum dan efektif juga. Seperti halnya sampah domestik tadi, sisa makanan, itu biasanya kami olah kembali menjadi kompos. Sisa-sisa yang tidak bisa diolah, sama sekali tidak bisa diolah, baru kami buang ke TPA. Itu kemudian seperti biji buah dan biji sayur itu kami tanam kembali di nursery kami. Kemudian limbah-limbah lainnya seperti kertas dan sebagainya itu biasanya dibuang ke TPA jika keadaannya sudah tidak memungkinkan. Namun jika masih memungkinkan, kami kelola dengan prinsip 3R dengan bantuan sumber daya manusia juga tentu saja, dengan bantuan sumber daya manusia dalam bentuk community development tentu saja. Sisa-sisa limbah yang tidak bisa diolah itu kami kemas, dikirim ke bank sampah, atau dibuang ke TPA. Seperti itu, Bapak Ran. Baik, berarti yang program yang Anda lakukan ini program 3R ya, yang paling utama ya? Iya, betul. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
bagaimana keefektivitasan program yang Anda jalankan dalam mengurangi limbah padat non B3 ini? Baik, kami selalu berpikir bahwa pengelolaan itu yang paling penting dari penggunaan efisiensi energi yang kami gunakan. Jadi, dengan penggunaan energi yang efisien, maka akan menghasilkan lebih sedikit pula limbah. Jadi, utamanya adalah penggunaan energi yang efisien, kemudian juga pengelolaan limbah yang efisien juga. Kita lihat efisiensinya berdasarkan data pada tahun 2018, sampah organik yang dihasilkan non B3 itu sebanyak 12.277 kg. Pada 2020 hasilnya menurun menjadi 11.853 kg. Seperti itu. Jadi setiap tahunnya mengalami penurunan. Gitu. Bapak Ranu. Baik, berarti setiap tahunnya menurun ya? Ya, Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya juga menurun. itu yang kami harapkan ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan mengenai limbah B3. Bagaimana proses pengolahan limbah B3 di PT Star Energi Geothermal ini? Baik, izinkan saya untuk menjawab mengenai pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 di PT Star Geothermal ini tentu saja berlandaskan pada undang-undang, pada peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dalam peraturannya, kami memisahkan limbah-limbah B3 tentu saja. Kemudian kami olah juga seperti limbah non B3 cara 3R, namun utamanya ya reduce, yaitu beberapa reduce dan reuse. Cara kami mengurangi limbah B3 dengan penggunaan kembali. Namun pada dasarnya kami tetap berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, yang paling baru yaitu PP nomor 12 tahun 2020. Jadi kami tetap berpedoman pada itu untuk untuk mengolah limbah B3. Namun limbah B3 tidak diolah sepenuhnya oleh kami. Kami hanya melakukan pengelolaan 3R. Kemudian untuk sampah-sampah yang sudah tidak bisa lagi diolah itu diserahkan ke pihak ketiga. Begitu, Bapak Ranu. Ya, baik. Untuk pengolahan limbahnya ya. Pertanyaan selanjutnya, dalam upaya mengurangi limbah B3, bagaimana program yang Anda lakukan untuk mengurangi limbah B3? Sebetulnya pertanyaan itu selalu kembali pada prinsip awal PT Star Energi Geothermal ini, yaitu penggunaan energi yang efisien dan terbarukan. Jadi semakin efisien energi yang kami gunakan, semakin sedikit pula limbah yang dihasilkan gitu. Jadi selain pengelolaan 3R, kami mengutamakan penggunaan energi yang efisien dan terbarukan untuk menjaga lingkungan serta mengurangi limbah yang dihasilkan. Begitu, Bapak Ranu. Berarti perusahaan Anda selalu mencari informasi energi terbarukan ya, berarti ya? Ya, dengan teknologi terbarukannya itu dengan penemuan-penemuan terbaru seperti itu. Itu sangat bagus. Pertanyaan Terima selanjutnya. kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa limbah B3 sudah dikelola secara baik di perusahaan Anda? Izinkan saya menjawab kembali bahwa untuk memastikan tentu saja dengan melihat unsur utama, yaitu unsur lingkungannya. Nah, untuk mengawasi dan mengelola limbah supaya dibuang ke lingkungan dengan baik, itu perusahaan mengutamakan prinsip mengurangi limbah
melalui program efisiensi di kegiatan operasional. Nah, salah satu inisiatifnya yaitu ada e-dokumen. Di e-dokumen itu untuk berbagai tujuan, ya, seperti pengisian form, pembuatan laporan dalam rangka mengurangi limbah-limbah, salah satunya limbah kertas. Nah, dari sebelum mengisi form atau laporan-laporan seperti itu, kami juga diwajibkan untuk melihat lingkungan secara langsung seperti itu. Jadi itu adalah cara kami untuk memastikan bahwa limbah yang kami tangani ini memang tidak akan merugikan lingkungan seperti itu. Oke, berarti cukup baiklah program yang Anda jalankan untuk memastikan bahwa limbah B3 sudah dikelola dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keefektivitasan program yang Anda jalankan untuk mengurangi limbah B3 ini? Baik, izinkan saya menjawab. Untuk tingkat keefektivitasan, itu kami biasanya melihat dari angka energi, persentase energi yang digunakan. Jadi, dari 3 tahun terakhir ini, tingkat keefektivitasannya tidak kurang dari 72%, selalu berada di angka 72% ke atas gitu. Jadi, dalam angka tersebut, setiap tahunnya tentu saja limbahnya mengalami penurunan yang signifikan, lebih dari 10%. Jadi, jadi kami selalu melihat sesuatu secara kualitatif dan kuantitatif gitu. Dari angka yang didapatkan secara kuantitas gitu, kami lihat secara langsung juga dari kualitasnya. Apakah benar limbahnya berkurang dengan efisiensi yang tinggi seperti itu. Baik, berarti sama kayak limbah padat dan B3 juga ya? Limbah B3 mengalami penurunan setiap tahunnya ya? Ya, begitu. Bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana skema penyimpanan limbah B3 yang ada di PT Star Energi Geothermal ini? Baik, untuk penyimpanannya itu kami mengacu pada peraturan terbaru yaitu PP nomor 12 tahun 2020 mengenai penyimpanan limbah B3. Pada pembangkit listrik tenaga termal ini panas bumi kami biasanya menyimpan dengan wadah. Bahannya semuanya itu tergantung dengan sifat dan karakteristik dari limbah B3-nya tadi yang sudah diatur dalam PP, kemudian diberikan simbol dan pelabelan sehingga pada saat penyimpanan aman, tidak tercampur dengan limbah lainnya. Nah, penyimpanannya itu dengan suhu yang sesuai dengan PP di bawah 0 derajat Celcius dan diangkut maksimal 2 kali 24 jam selama 2 hari sebelum nantinya hal itu dilakukan nantinya untuk diangkut oleh pihak ketiga karena limbah B3 ini kami serahkan ke pihak ketiga yang berlisensi dan terakreditasi. Begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kualitas air. Apakah konsentrasi polutan dalam limbah cair yang dihasilkan PT Star Energi Geothermal tidak melewati baku mutu yang ditetapkan? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin menjawab Bapak Ranu. PT Star Energi Geothermal ini sudah memastikan air yang dibuang memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan. Perusahaan memiliki instalasi pengolahan air limbah untuk pengolahan limbah domestik sebelum dikembalikan ke sungai. Nah, perusahaan ini juga melibatkan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan pengolahan air.
Sekian jawaban dari saya. Baik, berarti perusahaan ini tidak melewati baku mutu ya? Betul sekali, Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menekankan konsentrasi polutan dalam limbah cair yang dihasilkan, apakah ada pendekatan ekosistem dalam pengolahan dan pengelolaannya? Baik, izin menjawab. PT Star Energi Geothermal ini sudah melakukan pendekatan ekosistem dan daerah tangkapan air, yaitu dengan memelihara ekosistem sekaligus melakukan konservasi dan meningkatkan kapasitas daerah tangkapan air di wilayah operasi perusahaan. Berarti sudah melakukan pendekatan ekosistem ya? Betul, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan sudah memenuhi ketentuan terkait pembuangan limbah ke badan air? Pengolahan limbah cair domestik di PT Star Energi Geothermal atau Wayamindu Ltd dengan menggunakan swage Therman plant dengan memanfaatkan bakteri aerob yang hidup di dalam aerator tank. Sekian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pendekatan lain yang dilakukan dalam menekankan jumlah konsentrasi polutan air selain pendekatan ekosistem? Jika ada, pendekatan apakah yang dilakukan serta jelaskan mekanismenya? Baik, izin menjawab. PT Star Energi Geothermal melakukan pengolahan air dengan memprioritaskan penggunaan air yang dihasilkan dalam meminimalisir penggunaan air permukaan. Nah, sejauh itu, perusahaan tidak menggunakan air permukaan untuk proses produksi dan hanya digunakan untuk kegiatan domestik. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan ekosistem dan daerah tangkapan air, yaitu memelihara ekosistem sekaligus melakukan konservasi dan meningkatkan kapasitas daerah tangkapan air di wilayah operasi perusahaan. Berarti perusahaan Anda tidak menggunakan air ini ya, air permukaan ya? Betul sekali, Pak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan mengenai kualitas udara. Sebagai industri yang bergerak di bidang panas bumi, pembuangan emisi ke udara ambien tidak dapat dihindarkan. Apakah emisi yang dikeluarkan sudah sesuai dengan baku mutu peraturan yang berlaku? Serta berapa emisi yang dikeluarkan? Silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab mengenai kualitas udara dari emisi yang dihasilkan. Dari pengukuran, kami tidak melewati ambang batas baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 mengenai baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal, yang di dalamnya terdapat lampiran untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, dalam lampiran tersebut disebutkan bahwa jenis gas seperti H2S itu tidak boleh melebihi baku mutu sebesar 30 mg per Newton meter kubik. Sementara itu, PT Star Energi Geothermal itu hanya menghasilkan gas H2S yang diemisikan ke udara itu sebesar 1,52 mg per Newton meter kubik. Rentang waktunya, rentang jarak besarannya sangat jauh dari 30 dan 1,52. Jadi tentu saja ini merupakan batas aman bagi udara di sekitarnya. Kemudian berdasarkan baku mutu juga ada kadar amonia atau NH3 yaitu yang ditetapkan hanya sebesar 0,4 mg
per Newton meter kubik. Namun pada 2020 kami selalu tetap berada jauh di bawah baku mutu sebesar 0,066 mg per Newton meter kubik, sehingga tidak ada baku mutu yang dilanggar dan kami berada jauh dari batas baku mutu yang ditetapkan. Begitu, Bapak Ranu. Berarti emisi yang dihasilkan selalu di bawah baku mutu ya? Ya, betul. Dan setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan. Mudah-mudahan setiap tahunnya juga menurun lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistematika pelaporan yang dilakukan PT Star Energi Geothermal secara berkala sesuai peraturan yang berlaku? Baik, untuk sistematika pelaporan itu kami mengikuti peraturan yang berlaku masih dari Permen LHK nomor 15 tahun 2019 tadi. Di peraturan yang sama ditetapkan bahwa pemantauan itu perlu dilakukan. Maka kami melakukan untuk memastikan kepatuhan kami terhadap peraturan yang berlaku, kami melakukan pemantauan emisi gas NCG tadi secara berkala 2 kali dalam setahun. Nah, 2 kali dalam setahun ini pengukuran angka-angkanya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan terakreditasi. Parameter yang diukur bukan hanya sesuai dengan baku mutu, yaitu H2S dan NH3. Namun kami juga mengukur CO2 sebagai penyebab utama gas efek rumah kaca, kemudian dan non-condensed gas lainnya. Dan selama periode pelaporan, hasil itu selalu menunjukkan bahwa semua parameter masih berada di bawah baku mutu. Seperti itu. Jadi, pengukurannya dilakukan oleh pihak ketiga yang terakreditasi dan independen tentu saja untuk memastikan transparansi data. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pelaporan sudah dilakukan dengan baik kepada badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab? Ya, baik. Untuk pelaporan masih sama, mengacu pada Permen LHK nomor 15 tahun 2019, itu kami setelah pengukuran secara berkala itu 2 kali dalam setahun dengan parameter-parameter, itu pelaporan disampaikan kepada pejabat pemberi izin lingkungan. Nah, izin lingkungan, karena kami berada di Kabupaten Bandung, izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati, kemudian kami juga melakukan laporan secara rutin kepada Bupati Bandung. Nah, laporan yang disampaikan juga dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti itu, Bapak Nano. Berarti perusahaan Anda sudah melakukan dengan baik ya pelaporannya ya? Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana usaha atau teknologi yang dilakukan untuk upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di PT Star Energi Geothermal ini? Baik, izinkan saya menjawab mengenai pengelolaan lainnya gitu. Selain penerapan program CDM, perusahaan juga melakukan berbagai inisiatif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca karena dengan teknologi yang kami lakukan serta sistem pembuangan cerobong dan sebagainya, condensed gas atau gas-gas yang tercantum di baku mutu itu sudah memenuhi. Namun untuk mengurangi efek rumah kaca, tentu saja kami harus melakukan treatment yang ekstra seperti halnya optimalisasi kegiatan operasional pada proses produksi dan pada proses pendukung. Nah, informasi ini kami selalu laporkan pada laporan setiap tahunnya. Nah, sumber emisi rumah kaca PLTP sebagian besar memang dari CO2 karena memang di dunia pun CO2 merupakan gas rumah kaca yang paling berpengaruh. Nah, berdasar dari non-condensable gas atau NCG,
itu terkandung di uap hasil pembangkitan karena kami pembangkit listrik. Nah, oleh karena itu proses-prosesnya yaitu dengan rekayasa kegiatan online settling dan stroking valve governor dan macam-macam untuk mendapatkan kondisi unit pembangkitan yang optimal. Inovasi ini bisa mengurangi emisi grid Jamali sebesar 7.388 ton CO2 ke udara. Jadi ini merupakan metode yang sangat efektif gitu. Seperti kita tahu bahwa penggunaan energi tadi ketika energinya digunakan secara optimal, maka limbah yang keluar pun tidak serta-merta terlalu banyak. Namun tetap seperti CO2 dan sebagainya, kami selalu lakukan pemantauan dan pengelolaan yang terbarukan seperti itu. Nah, untuk pengelolaan lain seperti revegetasi, kemudian penanaman pohon dan sebagainya itu masuk ke dalam community development ya itu. Jadi masuk ke CSR perusahaan ini dan itu juga termasuk efektif gitu untuk menangani masyarakat sekitar betapa pentingnya menjaga industri ini agar tidak merusak lingkungan berdasar pada pembangunan berkelanjutan. Sekian, begitu Bapak Ranu. Berarti perusahaan ini selalu melakukan pencegahan dan pengendalian terus-menerus ya. Ya, betul. Mudah-mudahan selalu lancar lah untuk pengendalian pencemaran ini. Ya. Terima kasih atas jawabannya dari Auditi PT Star Energi Geothermal. Dari saya cukup, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ranuh selaku Ketua Auditor Lingkungan yang telah memandu jalannya tanya jawab. Memasuki agenda selanjutnya adalah pembacaan notulensi yang akan dibawakan oleh Ibu Nisha Aprilia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membacakan hasil notulensi agenda hari ini, yaitu hasil wawancara audit PT Star Energi Geothermal Wayang Windu yang berlangsung pada tanggal 6 September 2021. Acara dihadiri oleh Pak Dery dan Ibu Rafika sebagai perwakilan dari PT Star Energi Geothermal Wayang Windu dan juga Bapak Ranu, Ibu Desi, saya sendiri dan Bapak Rifik sebagai perwakilan auditor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh bahwa PT Star Energi Geothermal Wayang Windu telah melakukan pengolahan limbah yang mereka hasilkan seefektif mungkin, baik limbah non-B3, limbah B3, limbah cair, dan emisi udara. Hal ini ditunjukkan dengan pengolahan limbah padat non-B3 yang dilakukan dengan memanfaatkan kembali limbah padat non-B3 sebesar 64% atau sebesar 8,13 ton sampah. Sedangkan untuk limbah B3 terdapat pengolahan limbah secara 3R sehingga terdapat beberapa limbah yang dapat dimanfaatkan kembali. Dan PT Star Energi Geothermal Wayang Windu pada penyimpanan limbahnya memberikan simbol dan pelabelan sehingga pada saat penyimpanan aman tidak tercampur dengan limbah lainnya sebelum diserahkan ke pihak ketiga. Lalu untuk limbah cair yang dihasilkan PT Star Geothermal Wayang Windu memastikan air yang dibuang memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan. Perusahaan memiliki instalasi pengolahan air limbah sehingga dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Dan PT Star Energi Geothermal Wayang Windu ini melibatkan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan pengolahan air. Selanjutnya untuk kualitas udara, PT Star Energi Geothermal Wayang Windu melakukan pemantauan emisi NCG secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Pengukuran tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan terakreditasi. Nah, selama periode pelaporan, hasil pengukuran menunjukkan semua parameter masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Sekian hasil notulensi acara pada hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nisya yang telah memaparkan notulensi. Baiklah, demikianlah acara audit lingkungan pada PT Star Energy Geothermal Wayang Windu yang telah dilakukan. Rangkaian demi rangkaian sudah dilakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim auditor dan pihak auditi karena telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Maka dari itu, saya tutup kegiatan ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.